kekuatan internal yang sangat kuat. Ah, Kamu ditakdirkan oleh Ranjang Han Yu. Obat rahasia dari Jade Gerlhard Sutra dan Nine Yintru Sutra. Tabungan energi internal sudah tebal. Hanya saja kamu tidak tahu cara pranayama. Jadi kekuatan internal lebih tersebar. Baru saja, aku menggunakan kekuatan dalamku untuk mengumpulkan kekuatan dalammu bersama. Menggairahkan. Memberi sinyal pada raunganmu yang tidak disengaja. Itu menunjukkan bahwa kekuatan internalmu telah naik ke level lain. Selamat. terima kasih atas nasihatmu. Latihan kekuatan dalammu telah mencapai titik ini. Kamu tidak perlu takut pada Limo Chou lagi. Vive Poison Divine Palm dan Kungfu pada talisman milik Limo Chou. Sangat mengesankan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengatasinya. Tidak sulit untuk mematahkan dua kungfunya. Seni jentikan jariku bisa mematahkan Vive Poison Divine Palm-nya. Aku punya cara untuk mengatasi naik turunnya. Untuk melatih dua kungfu ini, kamu harus memiliki kekuatan internal yang dalam. Kamu sudah memiliki kondisi ini. Terima kasih senior. Limo Chou, kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lord Huang Dao, dia melarikan diri. Kemampuan macam apa ini? Jika kamu punya kemampuan, kembalilah. Mari bertarung lagi. Limo Chou, keluarlah. Guru, Limo Chou membakar rumah kayu. Telah menghilang. Aku pasti takut bahwa guru akan bertindak pada akhirnya. Hahaha. Wanita jahat itu pergi. Wanita jahat itu pergi. Haha, kakek ingin memetik bunga. Hahaha. Ini dia, hehehe, kamu gila. Apakah kamu yang kuo hehe? Hei. Kamu ingat. Jika seseorang menghalangi pernikahanmu di masa depan, tidak peduli di mana, aku pasti akan bergegas membantu. Aku pikir yang pertama menentang. Seharusnya Paman Kuo dan Bibi Kuo. Orang-orang Kuo Jing sangat kaku. Kamu abaikan saja dia. Soal Rong Er. Dia menikah dengan pria yang tepat. Jangan merasakan penderitaan orang lain. Hanya suaminya yang ada di hatinya. Bisa dibilang 3 ketaatan. Menikah dengan bawahan suami. Sungguh luar biasa. Kenapa kamu repot-repot memperhatikannya? Ahahaha. Orang-orang lama. Kamu mau kemana? Saya orang yang bahagia. Pergi saja dengan sendirinya, hahaha. Kakak yang, gimana gurunya? Guru Senior Huang. Yang Guonai diremehkan oleh dunia. Berkat pertolongan dua gadis ini. Dan dirawat dengan baik selama beberapa hari. Kasih sayang dua gadis ini. Yang Kuo tidak punya apa-apa untuk dibalas. Hanya karena cinta. Sulit untuk melepaskannya. Pergi tanpa pamit. Mohon maafkan saya.
Limo Chou sudah pergi. Guru juga sudah pergi. Saya tahu bibimu ada di pikiranmu. Terburu-buru mencarinya. Tapi kamu takut untuk mengucapkan selamat tinggal pada kami secara langsung dan semua orang akan sedih. Hanya ingin pergi tanpa pamit, kan? Kamu sudah melihat semuanya. Saya pergi sekarang. Beritahu Nona Lu. Kenapa tidak menunggunya kembali dan mengatakannya sendiri? Saya sangat merindukan bibiku. Saya tidak ingin berhenti sebentar pun. Kakak Yang, kamu terburu-buru. Kami tentu tidak mudah menahanmu. Ini baju yang saya berontakmu. Saya tidak tahu apakah pas. Kamu paksakan saja memakainya. Seharusnya ini hadiah perpisahan. Sepupu bodoh. Tidak, Limo Chou kembali lagi. Cap Tanggon berdara Limo Chou. Dia tidak punya alasan untuk tidak tahu. Sang guru meninggalkan kakak senior. Bagaimana dengan cap tangan berdarah keempat? Tolonglah. Kakak senior, tant bodoh. Kakak senior, tant bodoh. Adik bodoh. Mudra keempat. Kakak senior, UPS. Adik bodoh. Gadis bodoh. Atent bodoh. Gadis bodoh, jangan membuat keributan. Oh bodoh, berhenti membuat masalah. Kakak senior. Jangan memotong kakak senior tante bodoh. Gunting. Wanita jahat. Kakak, jangan memotongnya. Tante, berhenti membuat masalah. Naik turunnya Limo Chou membuatnya luar biasa. Bahkan pedang tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jika kita menggunakan sepasang gunting sebagai senjata. Potong dia dengan sekali klik. Dia mati. Hahaha. Pandai besi datang untuk mendengarkan perintah. Tengarken. Besi kota. Para pengrajin dibatasi untuk melayani di tentara Mongol di kota kabupaten dalam 3 hari. Kamu akan tiba di kota kabupaten besok. Kamu dengar aku? Hei, si penjahat sudah tua. Bukan besok. Hati-hati di mana kamu menggerakkan kepalamu. Pandai Besai. Kamu tiba besok. Kamu dengar aku? Hahaha. Master Pandai Besi. Kami ingin satu. Potong itu. Keluar dari sini. Orang Mongol akan segera datang. Sepertinya ribuan warga sipil akan menderita lagi. Master Pandai Besi. Kami hanya ingin sepasang gunting. Ini dia. Hahaha. Ada banyak murid utama dari Pulau Persik. 5 lawan 1. Senyum Jonghu. Hahaha.
Old Heretic Huang sudah pergi. Dia benar-benar bijaksana. Hahaha. Maksudku, kami ingin gunting yang lebih besar dari ini. Berani sekali Camel. Siapakah yang mulia? Bukankah itu pandai besi tua? Pandai Besi Tua. Pandai besi tua berani menulis catatanku. Kertas ini salah. Jadi tidak bisa dipaku di tokoku. Ada APA? Tuan Pelo Persik. Bisa mencapai langit dan bumi. Murid mana yang hanya perlu belajar satu keterampilan dari orang tuanya. Cukup untuk membuat kekacauan. Jangan bicara tentang orang lain. Katakan saja murid pertamanya, Chen Xuanfeng. Itu baja dan tulang besi. Kebal. Dan tahukah kamu? Chen Xuanfeng ditikam sampai mati oleh seorang anak bertahun-tahun yang lalu. Apa itu anti peluru? Berani menyebut diri Tongxi. Benar-benar merobek kulit sapi. Murid keduanya, Mei Chaofeng, datang dan pergi seperti angin. Itu cepat. Ya. Wanita ini cepat. Itulah mengapa dia membutakan 7 setan Jiangnan. Diracun lagi, Ouyang Feng menghancurkan jantung dan paru-parunya. Tembakannya cepat. Sayangnya, kaki untuk melarikan diri tidak cukup cepat. Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Ku Ling Feng, murid ketiga Pulau Persik, sangat ringan. Ini adalah telapak tangan kosong. Luar biasa. Ada rumor di sungai dan danau bahwa seseorang telah menyusup ke kaisar. Mencuri harta di istana. Dipukuli sampai mati oleh mantan penjaga. Tahukah kamu siapa itu? HMPH, dia adalah telapak tangan kosong yang kamu sebutkan. Chuling Feng Yang Garang. Telapak tangan yang membelah. Telapak tangan kosong. Betapa hebatnya telapak tangan kosong dari Pulau Persik. Hahaha. Tukang Beisai Tua. Apalagi yang ingin kamu katakan? Murid keempatnya, Lu Chengfeng, menggunakan kimen untuk melarikan diri dari baju besi. Aku khawatir kamu tidak akan cocok dengannya. Apa gunanya baju besi pelarian Kimen? Beberapa orang mengatakan bahwa dia membangun desa Guyun di tepi Danau Taihu. Tidak terduga. Misterinya tak beruyuk. Tapi aku tidak tahu siapa yang membakarnya hingga rata. Dia tidak pernah ditemukan. Mungkin terbunuh oleh API ini. Itu tidak mungkin. Dari 3 boneka kecil di sini hari ini. Satu adalah murid dari Old Heretic Huang. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya sendiri. Orang tuanya telah didisiplinkan lagi. Kemalengan. Bakat Leu. Hari masuk junior. Kung Fu Renda. Tidak bisa mendukung master. Sangat malu. Tua, apakah kamu memiliki hubungan lama dengan gurumu? Hei, Guru sudah tua dan kesepian. Generasi muda melayani bersama mereka.
Su Junior begitu muda untuk belajar. Aku tidak berani mengatakan itu adalah rumah seorang murid Pulau Persik. Sering berbicara dengan generasi mudaku, mengatakan bahwa dia mengusir semua muridnya saat itu. Chen Mei dari pulau terpencil melakukannya sendiri. Menikahi Lu Wufeng dan yang lainnya tidak bersalah. Tara Thomas Senior Brother Feng Mofeng. Dia yang termuda. Hidupnya menyedihkan. Master sangat merindukannya. Sering merenung. Feng Mofeng, selamat atas pertemuan saudara-saudaramu. Kakak Feng dan kakak Cenging sangat sopan. Master. Master, bagaimana kabar orang tuanya? Master, dia sangat baik. Oh. Feng Mofeng, sejak kamu dikeluarkan dari sekte Lupakan Old Heretic Huang, hari ini, aku akan membunuh 3 boneka Kessel ini dan wanita bodoh ini. Cukup berdiri dan lihat keseruannya. Meskipun aku telah mempelajari seni bela diri, tapi aku belum pernah berkelahi dengan siapapun dalam hidupku. Selain itu, kakiku patah sekarang. Tidak bisa berkelahi lagi. Itu akan lebih baik. Selamatkan hidup tuamu. Kamu tidak boleh menyentuh satu helai rambut pun dari adik perempuanku. Mereka adalah teman adik perempuanku. Kamu juga tidak boleh menyakiti mereka. Aku ingin melihatnya. Seberapa mampu kamu, seorang murid dari Pulau Persik? Aku telah jauh dari Shimen selama lebih dari 30 tahun. Seni bela diri sudah berkarat. Biarkan aku memikirkannya. Jaga baik-baik apa yang diberikan guruku padaku. Hahaha. Old Heretic Huang benar-benar mengambil beberapa bisul untuk menjadi murid. Malu untuk muncul di dunia. Jangan bicara buruk tentang guruku. Itu tongkatmu. Bagaimana kamu bisa membakarnya? Pandai besi kuning. Santai saja. Aku punya waktu untuk menunggumu. Pandai besi Feng tidak terburu-buru. Kamu harus membakar orang yang berjalan sendiri. Hahaha, mencari mati. Tembak dia. Bibi, pergi. Pukul, sepupu, meskipun kakakmu kuat dalam seni bela diri, tapi tidak punya hati untuk berkelahi, tidak pernah melawan balik. Bagaimana kamu melawan ini? Kamu harus memprovokasinya. Pukul. Li Mochou. Mengapa kamu memiliki Pulau Persik karena setia dan tidak mati? Ketidakadilan. Kamu diam-diam menyaksikan darahnya. Memalukan anak. Apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Kamu bilang pemilik Pulau Persik menipu teman-temannya. Mengkhianati donatur. Apakah benar ada hal seperti itu? Kenapa kamu menyebarkan rumor ke seluruh dunia? Merusak reputasi ayahnya. Li Mochou. Kamu memaki pemilik Pulau Persik sebagai pembohong. Adalah orang yang tidak tahu malu. Aku pikir kamu yang paling tidak tahu malu.
Yang Kuo, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ya, Telapak Dewa 5 racun. tunggu. Jangan bertarung lagi. Lihat apa yang telah kamu jadikan. Wanita jahat tidak punya pakaian. Hei 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 hei. Apakah kamu ingin membakar pakaianku juga? Feng Mo Feng, kamu membuat bilah senjata yang aneh. Benar-benar bidah langsung dari Old Heretic Huang. Kamu bicara dengan hati nurani. Jika kamu bertarung dengan kungfu asli, bisakah kamu mengalahkanku? Jika kamu tidak kehilangan senjatamu, kamu bisa mengalahkanku seiring waktu. Kamu tahu itu. Aku ingin meminta keterampilan ilahi Old Heretic Huang. Sekarang sepertinya hanya beberapa trik kotor. Tunggu. Kamu bilang seni bela diri utama Pulau Persik tidak cukup baik. Maka kamu salah. Aku tahu dia memiliki teknik pedang seruling giok. Aku bisa menembus kungfu berdebu MU. Jika kamu menyerang dengan pedang, meskipun cepat dan ganas, tapi pedang panjangnya memotong dari sini. Itu kurang tepat. Jika kamu balas, pedang menyerang dari sisi ini. Jika kamu menyikat titik akuntur di depan, dia menangkap ekor sapu MU dengan cakar harimau, lalu membalikan titik jarum emas. Bisakah kamu melawan trik ini? Mari kita bicara tentang teknik telapak 5 racun MU. Selama kamu memiliki kuku MU, telapak seperti itu untuk mengalihkan. Tunggu sampai telapak MU mengai. Dia menggunakan kungfu jentikan jari. Kuku jari terentik di telapak MU. Bukankah telapak MU akan lumpuh di tempat? Yang harus dia lakukan adalah segera memotong kukunya. Racun di telapak tanganmu tidak bisa mencapainya. Pulau Peach Blast padamu. Bicaralah. Dia sendiri adalah master hebat. Aku tidak perlu melakukannya denganmu sendiri. Metode-metode ini telah diwariskan padaku. Perintahkan aku untuk membersihkanmu untuknya. Tapi aku merindukanmu dan aku punya persahabatan. Lupakan saja, aku akan memberitahumu kekuatan Master Pulau Peach Blossom. Lain kali kamu melihat penjaga pintunya. Lebih baik menjauh. Itu saja. Hei, Odo. Kamu bisa menghancurkan ilmu bela dirinya. Kenapa kamu hanya bicara dan tidak berlatih? Belum pernah dengar? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hahaha. Ada apa? Jangan takut, jangan takut. Pasukan Mongol sudah berangkat. Saudara yang adalah pemuda yang menjanjikan. Kenapa tidak kembali ke pasukan Nantou?
jaga dirimu baik-baik. Hahaha. Gore. Dia terkena telapak 5 racun Limocho. Pada saat ini terjadi. Untungnya, aku sudah membaca melalui racun Limocho. Apa yang terjadi? Benarkah? Oh. Kok. Oh, Yodi, bukan aku yang menyakitimu. Bukan aku, ini hantu. Hantu. Kakak senior dan bibi. Kakak senior, jangan takut. Jangan takut. Bukan dia, bukan kakak yang kamu bicarakan. Menurutmu siapa yang membunuhku? Aku tidak tahu. Aku bukan gadis bodoh. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Kakak yang, apa yang kamu lakukan? Jangan menakut-nakutinya. Kamu gila, kakak yang, berhenti. Pergi. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mencekikmu. Aku akan mencekikmu sampai mati. Aku adalah Yang Kang. Siapa sebenarnya yang membunuh Yang Kang? Aku tahu kamu mati setelahnya. Burung gagak memakan dagingmu. Burung gagak memakan dagingmu. Lepaskan ayahmu, kamu mati dengan cara yang mengerikan. Kamu bilang, siapa yang membunuhku? Katakan padaku, siapa yang membunuhku? Kamu bilang. Kamu sendiri yang memukul bibimu. Bibiku memiliki jarum racun di tubuhnya. Kamu akan mati. Siapa bibi itu? Siapa bibi? Siapa bibi? Siapa bibimu? Siapa bibi? Siapa bibi? Bicara. Kakak yang menjadi gila pada usia 13 tahun. Apakah dia terlihat seperti berusia 40 tahun? Jangan percaya padanya. Kakak yang, lepaskan. Pergi. Kamu. Bangun. Lepaskan aku. Katakan padaku apa nama belakang bibiku. Siapa nama bibiku? Nama belakangnya adalah Nei. Apa nama belakangku? Apakah nama belakangmu Mei atau Ku? Katakanlah. Kakek dan aku keluar. Bibi dan kakak di pulau. Pulau Bunga Persik. Apa yang bibimu panggil kakekmu? Haha. Panggil ayah. Kakak bodoh bibi. Apakah namanya Gukian? Aku tidak tahu. Bibinya memanggilnya kakak Jing. Kakak Jing. Bukan, kakak Jing. Tidak heran mereka menerimaku. Tidak heran mereka tidak mengajariku ilmu bela diri. Tidak heran mereka ingin mengirimku ke sekte Kuan Sen untuk disiksa. Aku mengerti. Aku akhirnya mengerti. Mengapa begitu? Kakak yang, bodoh. Kakak yang, Mengapa begitu?
Kakak yang syandang. Kakak besar yang syandang, kakak besarnya. Pergilah. Aku tidak menjual, aku tidak menjual. Bukan karena aku tidak memberimu uang saat membeli barangmu. Mengapa kamu tidak menjualnya? Aku hanya tidak menjualnya. Aku tidak akan menjualnya meski kamu memberiku banyak perak. Pergilah, pergilah. Pergilah, Camel. Aku harus melakukannya hari ini. Aku tidak akan menjualnya padamu. Cepat pergi. Tidak dijual padamu. Pergi, pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan mulai. Aku hanya tidak menjualnya. Jangan merampok. Jangan merampokku. Kamu taruh itu untukku. Berani merampokku. Lepaskan. Hei, pergilah. Taruh itu. Pergi. Aku lihat aku tidak memukulmu. Pergi. Oh, sayang. Hei. Tuan. 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 Mengapa Tuan Vegetal Lama? Tuan, orang-orang itu tidak ingin menjual apapun. Aku butuh waktu lama untuk mendapatkan ini. Lupakan saja, lupakan saja. Ketika kekuatanku pulih, kembali dan laporkan ke pangeran keempat. Tuan, silakan makan buah dulu. Ah. Apakah itu kamu? Ah. Ah. Kakak Yang. Tolong. Tolong jangan sakiti aku. Tuan Kakak Yang. Kamu terluka parah oleh batu besar. Belum? Orang tua itu telah berlatih seni bela diri dataran tengah selama puluhan tahun. Ego juga seorang master kelas 1. Aku tidak ingin melangkah ke dataran tengah. Terkena pukulan keras.
Aku tidak pernah menyangka akan mati di tanganmu hari ini. Aku tidak akan membunuhmu. Kakak Yang, lihat wajahmu. Sepertinya ada rasa sakit yang tak terkatakan. Apakah ada yang bisa aku bantu? Kakak Yang jika diperintahkan. Meskipun berbicara blak-blakan. Aku akan mencari musuh ayahku. Siapa musuh ayahmu? Kuo Jing. Huang Rong. Kuo Jing dan Huang Rong. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku pikir mereka adalah penyelamatku. Baru-baru ini aku tahu bahwa mereka adalah musuh ayahku. Kuo Dasha. Intelijen dari utara. Pasukan Mongol telah bergerak ke selatan. Bersiap datang ke Xiangyang. Kamu datang cepat. Ya, Rongel. Kita harus segera berangkat untuk membantu Xiangyang. oke, ayo pergi. Meskipun Kuo Jing dan istrinya bukan musuhku. Tapi musuh terbesarku. Kamu dan aku bisa dikatakan memiliki musuh yang sama. Maksudmu? Awalnya aku sombong merasa tak terkalahkan. Ingin mengalahkan para pahlawan di Central Plains dengan kekuatan satu orang. Bersaing untuk posisi pemimpin aliansi bela diri. Siapa sangka ada banyak pejuang di Central Plains. Tidak ada aturan untuk melakukannya sendiri. Si tua harus merencanakan hal lain. Setelah negosiasi, kita hanya bisa meminta lebih banyak ahli untuk membantu kita. Jika pejuang Central Plains banyak, mereka akan menang. Semua orang bisa bermain adil. Saudara Yang, mengapa kita tidak bergabung melawan musuh? Aku tidak bisa membantu Mongol. Aku tidak berbicara tentang tentara Mongol. Maksudku pemimpin aliansi bela diri. Oke. Aku akan membantumu memperjuangkan posisi pemimpin aliansi bela diri. Kamu harus membantuku membalas dendam pembunuhan ayahku. C7 TOS. Aku membantumu sembuh. Kamu akan pulih lebih cepat. Aku bisa membalas dendam pembunuhan ayahku lebih cepat. Gadis. Gadis ini datang ke lembah patah hati. Berdiri di mulut lembah setiap hari. Anginnya kencang di sini. Aku khawatir gadis itu kedinginan. Tolong pulang saja. Jika kamu sakit dan mati, bukankah itu lebih baik? Sepertinya gadis itu masih tidak bisa melepaskan kata cinta. Aku tidak ingin memikirkan apapun sekarang. Lihatlah bunga dan tanaman di sini setiap hari. Dengarkan kicauan burung. Sudah lama sekali. Lambat laun melupakan masalah itu. Semoga seperti yang dikatakan gadis itu. Hei Mumasa. Tidak sia-sia, nama lembah tak berperasaan. Mengapa kamu tidak tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama? Oh, terima kasih banyak. Saya belum menanyakan nama gadis itu. Nama keluarga saya Liu. Willow. Nama yang indah.
Sesuai dengan namanya. Saudara Yuan. Saya akan membawamu bertemu dengan Pangeran Mongol Kublai Han. Dia adalah putra keempat Pangeran Torre, cucu Genghis Han. Orang ini sangat agung, berpikiran terbuka. Bao, apakah kamu yakin saat melihatnya? Tidak perlu, saya berjanji akan membantu membalas dendam pembunuhan ayahmu. Bagaimana kamu bisa kehilangan kepercayaanmu? Tapi saya diundang oleh Pangeran Kublai Han. Harus melaporkan kepadanya. Kamu bisa tenang, tenda kerajaannya tidak jauh dari sini. Hanya sehari perjalanan. Baiklah, saya akan pergi menemuinya bersamamu. Setelah bertemu, kamu dan saya akan segera pergi. Kakak Yang, silakan maju. Menemui pangeran. Guru kerajaan telah bekerja keras. Perjalanan pangeran dan orang tua ini memalukan misi. Gagal menjadi pemimpin aliansi seni bela diri dataran tengah. Saya benar-benar malu. Yang mulia, mohon mengaku. Humph. Raja juga tahu sedikit tentang jasa guru kerajaan. Tahu bahwa guru kerajaan terluka. Raja sangat khawatir. Guru kerajaan bisa kembali dengan selamat. Terlambat bagi raja ini untuk senang. Hah, tidak ada hukuman seperti itu. Silakan bangun. Silakan bangun, haha, terima kasih tuan. Hahaha, oh. Pangeran memperkenalkan seorang pahlawan muda kepada pangeran. Kakak yang ini masih muda. Tapi dia adalah pahlawan dalam seni bela diri. Raja ini paling menghormati pahlawan seumur hidupnya. Tuangkin anger susu kuda. Raja ingin bersulang dengan kakak ini. Baiklah. Ayo kakak, menghormatimu. Tidak berani. Hahaha. Oke, saudara yang benar-benar orang yang bahagia, hahaha. Guru kekaisaran menemukan bakat seperti itu. Melakukan jasa besar untuk Mongolia besar saya? Hahaha. Pangeran salah paham. Saya tidak di sini. Saya ingin bekerja untuk Mongolia. Sebaliknya, saya ada urusan dengan Guru Nasional Naga Emas. Melewati sini. Atuangku. Saudara yang dendam besar karena membunuh ayahnya. Selain itu, orang tua itu sudah berjanji untuk membantunya. Tunggu sampai saudara yang menyelesaikan balas dendamnya. Mau kemana? Saudara yang tentu akan punya pilihan. Ahahaha. Tidak masalah. Aula rekrutmen raja selalu terbuka untuk saudara yang... Oh, benar. Beberapa orang asing lagi datang ke aula rekrutmen guru nasional akhir-akhir ini. Punya keahlian khusus. Karena saudara yang kuat ada di sini. Tamu adalah tamu. Anda mungkin bisa tinggal beberapa hari lagi. Saya memperkenalkan para pahlawan ini kepada guru kekaisaran. Bagaimana Anda mengenal saudara yang kuo? Tidak perlu. Saya masih punya uang. Saudara yang Karena pangeran dikatakan sebagai seniman dengan keahlian khusus. Mari kita lihat. Mungkin akan membantu Anda menghadapi Kuo Jing? Oke. Hahaha. Itu dia. Hahaha.
Nona Liu. Mau kemana gadis itu? Saya tidak punya tujuan. Hanya berkeliling. Jika Nona Liu ingin bersantai, saya akan mengajak Anda ke ruang belajar. Lihat sesuatu yang menarik. Saya tidak tahu apakah Nona Liu tertarik. Oke. Cabangnya sudah tumbuh ke dalam ruangan. Mengapa tidak Anda potong? Semuanya hidup. Jangan menyakiti sembarangan. Itu tumbuh di. Itu hanya tumbuh. Jika dia terus tumbuh. Yang penting adalah saya merobohkan rumah ini untuknya. Kamu punya hati yang baik. Kamu membawa saya ke sini. Hanya untuk melihat cabang ini? Burung yang cantik. Mengapa burung ini tidak takut pada orang? Burung ini datang setiap hari. Saya awalnya takut pada orang. Kemudian, saya memerintahkan murid-murid di lembah untuk tidak menyakitinya. Selamanya. Tentu saja itu tidak takut pada orang. Kamu bilang menyenangkan tidak menyenangkan. Menarik.
Tante. Saya sudah menguasai gaya Raja Surga ini. Ah, Mengapa Nona Liu memikirkan masa lalu lagi? Bukan yang saya inginkan. Dia ingin keluar. Saya tidak bisa menahannya. Nona Liu berkata begitu. Sebenarnya, kamu masih punya. Saya tidak bisa melepaskan kata cinta itu. Kamu masih akan menderita, karena cinta itu seumur hidupmu. Nona Liu, tolong tetap di sini. Nona Liu, saya mengundangmu ke lembah patah hati. Saya harap kamu bisa mengakhiri pikiran duniawi. Melepaskan cinta. Saya tidak tega melihatmu terlihat lesu. Sekarang saya punya ide berani. Saya tidak tahu apakah saya bisa membantu gadis itu lolos dari rasa sakit cinta. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya ahli dalam farmasi. Mengetahui farmakologi melawan racun dengan racun. Gadis-gadis mungkin bisa mencoba trik ini. Lihat apakah kamu bisa menyembuhkan rasa sakit di hati gadis itu. Bisa menyembuhkan rasa sakit di hati. Ada obat yang bagus di dunia ini. Gadis dengan segala hormat. Jika gadis itu menikah dengan orang lain, kamu bisa benar-benar melupakan cinta sebelumnya. Menikah. Kecuali dia. Saya tidak pernah berpikir untuk menikah dengan orang lain. Asalkan kamu menikah. Saya tidak terus-menerus memikirkan masa lalu. Jangan terlalu memikirkan masa lalu. Tidak akan ada rasa sakit di hati. Dan seterusnya. Perlahan-lahan suasana, hati akan tenang. Bahkan jika aku bertemu orang itu suatu hari nanti, aku juga akan merasa damai. Tidak ada lagi yang perlu dibaca. Gadis, kamu mengatakan hal-hal ini padaku. Apakah itu masuk akal? Ya. Sampai jumpa suatu hari nanti. Lihat, aku sudah menikah. Dia akan merasa damai. Menjalani hidupnya. Ini adalah rencana gadis itu untuk keluar dari lautan kesedihan. Jika gadis itu berpikir apa yang dia katakan salah, minta maaf pada gadis itu. Ide lain untuk gadis itu. Kamu punya ide yang bagus. Hanya itu saja. Untuk membuatku dan dia menyerah pada ide untuk bersama. Aku akan meninggalkan lembah besok untuk mencari seseorang untuk dinikahi. Mengapa gadis itu harus keluar dari lembah? Orang-orang di luar lembah. Dunia ini tidak tertahankan. Orang-orang punya niat tersembunyi. Gadis, kamu sangat polos. Aku takut aku akan jatuh ke dalam jebakan orang jahat. Maka akan ada bencana lagi. Lalu menurutmu siapa yang bisa aku nikahi? Ini. Jika gadis itu tidak keberatan, aku bersedia menemani gadis itu sampai tua. Menemani gadis itu untuk menghilangkan semua masalah. Kamu menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena kamu, aku sudah mati. Karena kamu bersedia menikahiku. Maka nikahlah denganmu. Lebih baik memilih hari daripada menunggu hari. Bagaimana kalau kita menikah dalam 3 hari?
Laporkan pada lembah. Tidak, ada apa? Kamar Nona Liu berantakan. Mungkin dia sedang mencari sesuatu sendiri. Cari beberapa murid perempuan untuk melayaninya dengan baik. Tidak, seorang pria berlari keluar dari kamarnya. Pria itu membawaku untuk melihat. Ya. Pemilik lembah yang aneh itu merobek kitab suci. Dia juga melukai murid kita. Bagaimana sekarang? Pergi membangun rumah. Ah. Pemadam kebakaran. Siapa yang berani menyalakan API di sini? Putri sedang menenun. Hahaha, hey Seru. Seru berhenti. Lucu sekali. Barang tua itu mencuri 7 lingsi. Tangkap dia unpad bersenang-senang. Berhenti. Barang tua. Berhenti. Seru. Aku melihat dia lari ke dalam. Ayo. Cari dengan hati-hati. Cari dengan baik. Cari di sana. Pergi dengan baik. Pergi ke sana. Hei. Ah, tidak ada panggilan putri di sini. Pergi-pergi. Ayo. Hahaha. Hei, hei, hei. Orang-orang bodoh ini tidak bisa menemukannya. Ah, hei, hei, hei. Pemilik lembah makam API ini? Hei, tempat apa ini? Ya Tuhan. Buat lebih megah daripada kaisar. Ganoderma lucidum rusak apa? Aku masih ingin hidup selamanya. Si tua itu mengambil begitu banyak barangmu. Jangan tinggalkan apapun. Maaf. Ha. Hei, bukankah pemilik lembah tua itu bilang ingin menikahi siapa menantu kecilnya? Bagaimana si tua itu tidak memberikan ucapan selamat? Jangan sampai kau menyebutku si tua yang pelit. Yah, tidak ada yang seru di sini. Aku pergi.